Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, mungkin sebagian besar dari kalian udah pada tahu kalau beberapa waktu yang lalu, Gravity Falls baru saja merayakan anniversary mereka yang ke-10. Nah, tadinya gue pengen membuat video pembahasan yang berhubungan dengan kartun ini pas hari anniversary kemarin. Tapi dikarenakan gue cukup sibuk kemarin, jadi ya gue baru sempat untuk membuat videonya sekarang. Nah, jadi di video kali ini, gue ingin membahas mengenai dua pertanyaan yang sempat terbenak di kepala gue mengenai kartun Gravity Falls. Apa yang membuat kartun ini sangat bagus dan populer, serta apakah Gravity Falls harus memiliki kelanjutan atau tetap dibiarkan tamat saja. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Seperti biasa, gue akan membahas sejarah singkat dari kartun Gravity Falls terlebih dahulu. Sebenarnya gue sudah pernah membuatkan sejarah singkatnya, cuman karena video itu udah lama banget, jadi ya gue coba buat ulang aja. Semua ini dimulai dari seorang mahasiswa yang baru saja lulus dari Cal Arts University di California yang bernama Alex Hurst. Setelah lulus dari sana, Alex bekerja di studio Cartoon Network dan menjadi penulis serta storyboard artist dari kartun The Marvelous Misadventure of Flapjack. Nah, di sana ia juga bekerja dengan beberapa animator lulusan Cal Arts seperti J.J. Quintel, Pendleton Ward, dan Patrick McHale, yang mana ketiga orang ini akan membuat kartun mereka sendiri di waktu kedepannya, yaitu Regular Show, Adventure Time, dan Over the Garden Wall. Setelah beberapa waktu bekerja di Cartoon Network, Alex dipanggil oleh Disney untuk bekerja dalam proyek animasi yang berjudul Fishhook. Nah, di sana ia bekerja sama dengan salah satu animator yang kedepannya akan membuat kartun Rick and Morty, dan orang itu adalah Justin Roiland. Buat kalian yang penasaran dengan sejarah singkat dari pembuatan Rick and Morty, well, gue sudah pernah membuatkan videonya, kalian bisa cek aja di channel YouTube gue. Selain bekerja dalam proyek animasi Fishhook, Alex Hurst juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan kartun buatannya sendiri. Dan dari sinilah kartun Gravity Falls lahir. Kartun ini menceritakan dua orang saudara kembar, yaitu Dipper dan Mabel Pines, yang disuruh oleh kedua orang tua mereka untuk menghabiskan liburan musim panas di tempat paman mereka tinggal, yaitu Stan Pines, di sebuah kota misterius yang bernama Gravity Falls, Oregon. Nah, di sana, kedua saudara ini melakukan berbagai petualangan dalam memecahkan misteri besar yang ada di kota ini. Fakta unik mengenai kartun ini adalah karakter Mabel dan Dipper Pines terinspirasi dari pembuat kartun ini sendiri, yaitu Alex Hurst dan saudarinya, yaitu Ariel Hurst. Selain dari karakternya, premis dari kartun ini juga terinspirasi dari pengalaman hidup Alex Hurst bersama dengan saudarinya ketika mereka menghabiskan liburan musim panas di tempat kakek mereka tinggal. Hanya saja yang membedakan adalah mereka tidak harus berhadapan dengan si Dajjal satu ini. Setelah menunjukkan pilot dari kartun Gravity Falls, Disney menyukai ide dari Hurst dan mereka pun akhirnya memberikannya izin untuk mengembangkan kartun ini. Lalu pada tanggal 15 Juni 2012, kartun Gravity Falls akhirnya ditayangkan secara premier di Disney Channel. Selain menjadi kreator dari kartun Gravity Falls, Alex Hurst juga menyuarakan beberapa karakter yang ada di dalamnya. Sebut saja Stan Pines, Sus, Old Man Megacut, dan the one and only Our Lord Savior, The Flying Doritos. Sorry, maksud gue Bill Cipher. Nah, fakta unik lain mengenai kartun ini adalah biasanya kebanyakan kartun akan dibuatkan seluruh episodenya terlebih dahulu, lalu setelah itu mereka akan merilis seluruh episodenya di setiap minggu. Well, berbeda dengan Gravity Falls, di mana kartun ini akan dibuatkan satu episode terlebih dahulu, lalu setelah itu mereka akan langsung merilisnya. Gak heran kalau jarak antara perilisan setiap episodenya bisa mencapai 1 hingga 3 bulan. Hal ini sebenarnya merupakan langkah yang cukup beresiko, karena dengan lamanya perilisan antar episode, ini bisa membuat para penonton menjadi jenuh untuk menunggu perilisan episode baru. Tetapi, perilisan yang berjarak sangat lama ini bisa dibilang sangat cocok dengan kartun Gravity Falls. Dikarenakan kartun ini mengusung tema misteri yang terus berjalan sepanjang series ini, membuat para penonton bisa berspekulasi dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di cerita kedepannya. Kalau kalian mengikuti kartun ini ketika masih ongoing, harusnya kalian bisa melihat kalau pada saat itu banyak banget fans yang berteori mengenai kartun ini, dan dari sinilah kartun Gravity Falls memiliki fanbase yang sangat besar dan menjadi sangat populer. Tapi seperti yang sering gue katakan, kalau semua hal yang ada di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Begitupun juga dengan kartun Gravity Falls yang harus tamat pada tanggal 15 Februari tahun 2016 dengan 3 episode spesial yang berjudul Weirdmageddon. Nah, satu hal yang menarik mengenai tamatnya Gravity Falls adalah awalnya Alex Hurst berencana akan mengakhiri kartun ini di season pertama dengan cliffhanger atau akhirnya menggantung. Hal ini bisa terjadi karena Alex merasa kelelahan dalam pembuatan kartun ini, serta ini juga merupakan pertama
kalinya ia mengembangkan suatu TV show yang sangat besar. Tapi untungnya, berkat kepopuleran kartun ini dan juga dorongan dari beberapa rekannya, Alex memutuskan untuk menyelesaikan kartun Gravity Falls di season kedua dengan ending yang spektakuler. Meskipun kartun ini sudah tamat, namun kartun Gravity Falls masih memiliki fanbase yang sangat besar dan sampai sekarang jumlah fansnya akan masih tetap bertambah. Oke, jadi begitulah sejarah singkat dari pembuatan kartun Gravity Falls. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Apa yang membuat kartun Gravity Falls sangat bagus dan apa yang membuat kartun ini sangat populer? Nah, mungkin beberapa dari kalian akan menjawab kalau alasan kenapa Gravity Falls sangat bagus adalah karena kartun ini memiliki premis cerita yang sangat unik dan menarik serta penuh dengan misteri. Well, jawaban ini sebenarnya nggak salah sih, tapi rasanya ini seperti kayak agak universal aja gitu. Karena kalau misalnya gue bilang kartun Gravity Falls sangat bagus karena memiliki cerita yang unik dan menarik, well, rasanya masih banyak banget kartun di luar sana yang memiliki cerita yang lebih unik dan menarik. Nah, kalau menurut gue pribadi, apa yang membuat kartun Gravity Falls sangat bagus adalah kartun ini dapat mengubah dunia industri animasi untuk kedepannya. Begini, sebelum kartun Gravity Falls rilis, mayoritas orang beranggapan kalau kartun barat hanya merupakan animasi yang diperuntukkan untuk anak-anak serta memiliki plot cerita yang ringan dan jarang memiliki cerita yang berkelanjutan. Memang sebelum kartun Gravity Falls, sudah banyak kartun yang ditunjukkan untuk dewasa. Ya sebut saja The Simpsons, Family Guy, dan sebagainya. Lalu untuk kartun yang memiliki cerita berkelanjutan atau continuity, well, kita sudah punya Avatar The Legend of Aang dan berbagai animasi DC seperti Batman Animated Series dan juga original Teen Titan. Nah, untuk kartun Gravity Falls sendiri, well, kartun ini menggabungkan itu semua dan membuat identitasnya tersendiri. Maksud gue di sini adalah Gravity Falls ini seperti berada di antara dua orientasi kartun. Gravity Falls memang ditunjukkan untuk young audience atau anak-anak, tetapi kartun ini juga memiliki berbagai macam unsur dewasa di dalamnya. Bukan cuma dari lelucon, namun kartun ini seringkali memiliki berbagai momen yang rasanya tuh kayak nggak cocok aja gitu dimasukkan ke dalam kartun anak-anak. Tapi justru inilah yang membuat kartun Gravity Falls sangat bagus dan populer. Kartun ini bisa dinikmati oleh berbagai usia. Anak-anak akan suka kartun ini karena memiliki art style yang terkesan kartunis, sedangkan orang dewasa akan suka dengan kartun ini karena memiliki cerita yang cukup kompleks yang penuh dengan misteri. Ngomongin soal ceritanya, Gravity Falls bisa dibilang menjadi kartun yang mempopulerkan animasi dengan cerita yang berkelanjutan. Coba aja kalian lihat kartun-kartun populer yang rilis setelah Gravity Falls. Kebanyakan dari mereka pasti memiliki cerita yang continuity. Sebut saja Steven Universe, Infinity Train, Star vs The Force of Evil, Rick and Morty, The Owl House, Amphibia, dan masih banyak lagi. Meskipun Gravity Falls bukanlah kartun pertama yang mempunyai format continuity, tetapi ini tidak bisa menutup fakta bahwa kemunculan kartun Gravity Falls membuat banyak orang merubah pandangan mereka mengenai kartun barat. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kartun Gravity Falls harus dilanjutkan atau tetap dibiarkan tamat? Well, setelah perayaan anniversary kemarin, banyak banget fans yang mengira kalau Disney akan melanjutkan kartun Gravity Falls. Ini membuktikan bahwa masih banyak fans yang beranggapan kalau kartun ini bisa dilanjutkan, meskipun Alex Hirsch sudah berkali-kali mengatakan kalau ia tidak berkeinginan untuk melanjutkan kartun ini. Nah, alasan kenapa masih banyak fans yang ingin kartun ini dilanjutkan adalah karena mereka merasa kalau kartun ini sangatlah singkat. Belum lagi di akhir cerita Gravity Falls, kita bisa melihat kalau Wendy memberikan surat kepada Dipper yang bertuliskan sampai ketemu lagi di musim panas berikutnya. Nah, rasanya kata-kata ini seperti setup untuk cerita berikutnya di mana Dipper dan Mabel akan kembali ke Gravity Falls untuk sekali lagi. Kata-kata ini yang gue maksud adalah sampai ketemu lagi sering banget muncul dalam kartun ini. Salah satu yang paling ikonik adalah ketika Bill Cipher menyanyikan lagu We Will Meet Again yang dibawakan oleh Vera Lynn. We'll meet again. Don't know where, don't know when. Oh, I know we'll meet again some sunny day. Oh iya, lagu ini juga diputarkan kembali oleh Alex Hirsch pas hari anniversary kemarin. Apakah Gravity Falls akan berlanjut? Well, kemungkinan Gravity Falls akan berlanjut sebenarnya sangatlah kecil, karena sang kreatornya sendiri sudah mengatakan kalau ia tidak ingin membuat cerita dari Mabel dan Dipper lagi. Ini sebenarnya masuk akal, karena kalau misalnya kita mengingat kembali, cerita Gravity Falls terinspirasi dari liburan musim panas yang dialami oleh Alex dan adiknya. Yang itu berarti, ketika musim panas berakhir, maka cerita dari kartun ini pun berakhir. Ya memang, musim panas akan selalu datang di setiap tahunnya, tapi gue melihat Alex di sini hanya ingin mengangkat cerita di satu musim panas saja. Jadi kemungkinan kita bisa bertemu kembali dengan Dipper dan Mabel terbilang sangatlah kecil. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kalau dunia Gravity Falls akan berhenti. Disney bisa saja memperluas dunia Gravity Falls dengan menghubungkan dengan berbagai kartun-kartun baru mereka.
Hal ini sebenarnya udah banyak banget diharapkan oleh para fans. Bahkan gue pribadi sangat setuju dengan pilihan ini. Nggak heran kenapa gue sering banget berharap kalau The Owl House dan Amphibia bisa memiliki koneksi dengan kartun Gravity Falls. Meskipun sampai sekarang hal ini masih belum bisa terwujud, tapi ya siapa tahu di kedepannya Disney akan membuatkan sebuah kartun yang bisa saja memiliki koneksi langsung dengan Gravity Falls. Entah itu dari dunianya ataupun karakter yang ada di dalamnya. Untuk sekarang kita hanya bisa menunggu dan berharap yang terbaik dari Disney. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian apa yang membuat kartun Gravity Falls sangat bagus dan populer. Dan tulis juga tanggapan kalian apakah kartun ini harus dilanjutkan atau tidak. So, mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!